Halo semuanya, bertemu lagi di channel kesayangan kamu, Edi Baik Ngevlog. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya kamu selalu update video terbaru dari saya setiap saya upload video terbaru. Topik apa yang akan saya sharingkan hari ini adalah bagaimana kita melakukan perawatan pada clipper mesin cukur kesayangan kita untuk dipakai sehari-hari supaya selalu tetap terjaga kualitasnya dan supaya awet. Simak terus videonya, jangan sampai di skip. Lanjut kita bahas dan kita sharingkan bersama-sama sekarang. Oke, bagaimana sih perawatan mesin cukur clipper supaya awet saat digunakan dan bisa tahan lama, tidak gampang rusak? Ini saya hanya sekedar sharing sesuai pengalaman saya memakai mesin saya ini mereknya Kime dan tanpa kabel. Apa saja yang harus kita gunakan untuk perawatan ini? Yang pasti adalah oil clipper atau pelumas untuk mata pisau clipper ini. Saya menggunakan Wol, dan ini memang khusus pelumas untuk mesin ini. Saya lihat banyak yang memakai pelumas untuk mesin jahit. Menurut saya itu kurang bagus, soalnya bahannya ini berbeda. Kalau ini kan memang khusus untuk mesin clipper potong rambut, dan ini khusus. Kalau mesin jahit itu kan khusus untuk jahit. Cuma kadang nanti kalau tidak sesuai dengan apa kegunaannya, itu biasanya akan cepat rusak untuk mata clippernya. Mata pisau ini akan cepat rusak, dan kadang akan terjadi hitam-hitam di mata clipper sini kalau kita memakai yang bukan khusus pelumas mesin ini. Jadi saya sarankan untuk memakai Wol khusus untuk clipper. Selain ini juga memakai sikat kecil atau kuas kecil, dan yang pakai ini. Gimana kita perawatannya? Kalau saya itu, kita kan kalau memotong rambut itu kan pertama kita parting dulu. Setelah kita parting, kita membuat pola. Kita membuat pola di awal. Setelah selesai membuat pola, di sini kan pasti banyak rambut yang menempel. Nah, itu kalau saya itu langsung saya bersihkan dulu rambut yang ada di sini. Saya bersihkan dulu sampai bersih. Lalu saya akan melanjutkan cukuran saya, melanjutkan atau membuat pola selanjutnya saya gunakan lagi. Setelah selesai tahap kedua, saya bersihkan lagi. Supaya apa? Sering membersihkan supaya rambut-rambut itu tadi tidak banyak yang menempel di sini. Jadi kalau banyak yang nempel di sini akan menghambat pergetaran pisaunya ini. Soalnya rambut terlalu menumpuk di sini. Jadi mending setelah selesai kotor bersihkan, kita lanjut lagi, kotor sikat, kita lanjut lagi. Seperti itu seterusnya. Setelah bersih kita lanjutkan lagi untuk memotong. Kita lihat kira-kira kalau rambutnya itu banyak yang menempel, kita bersihkan lagi pakai ini. Lanjut lagi, jika cuma kecil-kecil tidak terlalu menghambat pergerakan mata pisaunya ini, ya sudah kita pakai terus. Yang pertama-tama sering saya melakukan seperti itu. Untuk perawatan selanjutnya itu saya sering mengecek di clipper ini. Saya sering mengecek, saya hidupkan setelah memotong satu
sampai 3 kepala itu pasti saya cek kira-kira di pergerakannya ini agak terhambat karena kurang pelumas atau tidak. Jika kurang, itu langsung saya teteskan, memakai tentunya pelumas khusus untuk mesin clipper ini. Saya teteskan di ujungnya sini di ujungnya sini sambil saya hidupkan dan digerak-gerakkan naik turun. Lalu setelah diteteskan di ujungnya sini, lalu saya tetes di pinggirnya sini, dihidupkan lagi, juga naik turunkan tuasnya, lakukan tetes juga di sebelahnya dan ditetes di yang bawah sini, soalnya sini kan juga nempel di bergesekan mesinnya di sini. Jadi yang atas itu dan yang bawah ini di sini dan di sini ditetesin, lalu sini dan sini tetesin, dan di sini. Setelah itu dihidupkan, lalu digerakkan naik turun tuasnya. Dengan posisi saat menggerakkan itu posisinya begini, supaya apa? Supaya nanti pelumasnya itu jatuh ke bawah dan membawa rambut-rambut halus untuk jatuh, jadi tidak menempel di dalam. Setelah diberi pelumas dan kita hidupkan, kita naikkan turun, kan pasti banyak rambut yang ada di pinggir-pinggirnya sini. Lalu kita menggunakan sikat kecil ini untuk membersihkan. Setelah rambut-rambutnya hilang, kan pasti biasanya sini akan ada pelumas-pelumas yang berceceran. Nah, itu ambil tisu, kita bersihkan pakai tisu, lalu bisa kita gunakan lagi untuk memotong. Pokoknya yang sering saya lakukan supaya clipper ini awet, yaitu tadi sering membersihkan saat membuat pola awal, supaya rambut tidak banyak yang menempel di sini. Lalu saya pasang sepatu lagi, sepatu yang akan digunakan untuk potongan pola kedua. Lalu setelah itu selesai, saya lihat jika masih ada rambutnya, saya bersihkan lagi. Seperti itu seterusnya. Insya Allah clipper akan awet dan bertahan lama. Kalau soal membukanya di sini, itu selama saya beli sampai sekarang itu kurang lebih saya pemakaiannya ini kurang lebih sudah ada 3 bulanan. 3 bulanan itu belum pernah saya bongkar sama sekali. Ya cuma saya perawatan hariannya memang seperti itu. Selalu saya bersihkan setelah membuat pola, saya bersihkan, lalu sering saya kontrol untuk pelumasnya itu ada atau tidak. Dan sampai saat ini clipper ini masih enak digunakan. Dan saya hanya memakai 1 clipper ini, belum punya 2. Ya itu tadi sekedar sharing, dan itulah pengalaman saya gimana cara merawat clipper untuk harian, untuk potong rambut. Seperti itu pengalaman saya. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat dan bisa digunakan. Mungkin jika berguna bisa digunakan, jika tidak silahkan ambil positifnya aja. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa juga di sharing, mungkin ada teman atau saudara yang membutuhkan tentang informasi seperti ini. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah menonton dari video saya dari awal sampai akhir. Jika kamu ingin menonton video-video yang lain tentang potong rambut, tentang lifestyle, tentang gimana cara kita berpenampilan, itu bisa cek di kolom deskripsi. Di situ saya tinggalkan link-linknya. Mungkin ada judul yang mungkin bisa kamu tonton dan mungkin berguna buat kemajuan kamu atau kemajuan wawasan kamu. Sekian dulu video dari saya. Video dari saya ini sifatnya hanya sharing. Saya tidak mengajari. Kalau saya mengajari itu kesannya saya pintar. Saya itu masih belum pintar dan saya masih perlu belajar seperti kamu-kamu semuanya. Karena apa?
menurut saya itu orang yang hidup itu harus sering belajar. Kapan kita selesai belajar? Saat kita kembali ke Tuhan Yang Maha Esa. Jadi buat yang sudah pintar, yang merasa pintar, bukan yang sudah pintar, yang merasa pintar, tetaplah rendah hati, tetaplah rendah diri, jangan sombong. Jika ada teman yang ingin meminta saran kepadamu, beritahu dia. Cara beritahunya gimana itu ada tata caranya. Kamu pasti tahu gimana cara menasehati atau bagaimana caranya mempermalukan, itu pasti ada bedanya. Penonton saya pasti semuanya sudah dewasa, pasti sudah bisa membedakan itu semua. Terima kasih. See you next video.